Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa rasulullah dan syara'ul Rahman yang menyenangkan atau melihat siapa. Kita sudah sampaikan masih surah Al-Ghafir bahwa ada salah satu menteri dari Fir'aun yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat satu bangunan yang dianggap mereka bisa melihat ilahnya Musa alaihissalam, Tuhan Musa, yang mereka beranggapan bahwa Tuhan Musa tidak ada, terhubung namanya menterinya Haman. Dan begitulah tipu daya yang mereka lakukan yang berakhir dengan sia-sia. Orang beriman yang menyampaikan sanggahan terhadap kebatilan Fir'aun juga mengingatkan bahwa dia mengajak kepada sabilah rasyad ataupun jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan seperti Fir'aun. Dan dia juga mengingatkan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sementara akhirat adalah rumah keabadian yang harus kita tilik, ya, kita lihat sebagai standar atau acuan dalam hidup. Mari kita lanjut di ayat yang ke-40 surat Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Siapa yang berbuat kejahatan saja, maka tidaklah dibalas kecuali sebanding kejahatannya. Dan siapa yang beramal soleh, berbuat baik, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannah yang diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. Ini pernyataan juga dari orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya itu tadi, bahwa siapa yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang tidak Allah suka, tidak Allah ridhoi, itu tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan balasan, sebanding dengan kejahatan. Jadi 1 banding 1 kira-kira.
Nah, ini wujud kasih sayang Allah. Karena untuk kejahatan berbanding cuma satu. Ya, kalau dia melakukan satu kejahatan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Beda dengan kebaikan. Allah mengetahui bahwa manusia ini lemah. Manusia ini punya keterbatasan. Ya. Dengan kasih sayang Allah, kejahatan yang dibuat oleh manusia tidak dilipat gandakan. Tidak dilipat gandakan. Kalau beberapa aturan manusia kan ada yang begitu ya. Ada sesuatu yang membuat manusia jadi berat. Contohnya ya ada iuran, misalnya iuran atau pungutan. Ya. Pungutan ini sesuai dengan kekayaannya. Misalnya kekayaannya 1, iurannya 1. Ketika kekayaan 2, iurannya 2. Kekayaan 3, iurannya 4 gitu. Misalnya. Ketika berusaha untuk memperbanyak sesuatu yang harus dia keluarkan. Tapi kalau di dalam agama ini kejahatan dibalas dengan kejahatan yang setimpal, ya, dibalas dengan hukuman yang setimpal, tidak dilipat gandakan. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu banyak riwayat hadis, ya. Kemudian Al-Quran menyatakan bahwa dia akan ditingkatkan, dilipat gandakan berkali-kali. Ada yang menyatakan bahwa 10 kali, bahkan hingga 700 kali. Ya. Jadi ini wujud kasih sayang Allah kepada kita. Makanya dimanfaatkan. Bahkan dalam beberapa bulan ya, ataupun ada waktu-waktu yang Allah melipat gandakan. Ada bulan Ramadan yang wajib, sunnahnya secara wajib. Wajibnya nanti dibalas oleh Allah tanpa perhitungan. Ada juga Lailatul Qadar ya. Setara 1 bulan. Jadi kebaikan itu begitu banyak, begitu lebar dan akan digandakan oleh Allah. Makanya ini kesempatan bagi kita, bagi manusia. Manusia yang lemah, yang punya keterbatasan, ada nafsu yang selalu milik kita, ada setan yang selalu mengajak ke jalan yang bengkok. Makanya Allah berikan satu bonus bagi kita, yaitu ketika kita berbuat kebaikan dilipat gandakan. Beda dengan kejahatan. Potongan ayat selanjutnya menyatakan wa man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah. Dan siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka masuk ke dalam surga. Nah, ini kebalikannya dari tadi, bahwa dia beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan sama. Jadi tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan ya dalam diri ini, dalam agama ini. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang baik, menjadi hamba yang soleh. Bahkan di Al-Quran pun ada ayat, ada surat yang disebutkan dengan nama perempuan, Maryam. Memang Islam itu begitu menghargai perempuan ya. Ketika ditanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa yang aku baktikan? Siapa yang akan aku berbuat baik atau melakukan bakti setelah Allah dan Rasulnya?
sama, walaupun ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya, kesaksian seorang laki-laki diakui setara kesaksian dua orang perempuan. Karena ada beberapa hal yang memang dibutuhkan oleh perempuan dalam mengemban tugasnya, yaitu tugas kasih sayang, reproduksi, tugas melahirkan, menyusui dan sebagainya. Itu ada emosi-emosi yang memang diberikan oleh Allah untuk menjaga bayi, beda dengan laki-laki. Jadi ketika kita diberi anak perempuan setara dengan anak laki-laki, jangan sampai suami saya penasaran udah anak 3, 4 ada anak laki-laki sama itu bahan karena dia amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dia bisa menjadi soleh seperti Maryam atau Khadijah atau Fatimah. Anak laki-laki begitu. Dan bisa saja ya, dalam satu hadis itu disebutkan ada nama-nama wanita yang disebutkan dalam hadis, ya, seperti Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad, kemudian ada Asia itu istrinya Firaun, ya, istrinya Firaun tapi beriman. Wahwa mu'minun, dan dia beriman, syaratnya beriman. Jadi yang disebut amal soleh itu ada syarat, ada keimanan di situ. Dan iman kita sudah paham harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, ya, diamalkan dengan perbuatan. Ya, keimanan itu gak cuma ada di lisan, oh, saya muslim, saya beriman kepada Allah. Kemudian ada di kartu pengenal, KTP lah, ID card, bahwa dia Islam. Enggak, harus ada amal soleh. Dan harus yakin dalam hatinya bahwa dia beriman. Beda dengan orang munafik. Ya. Orang munafik kan itu. Ya, bahkan munafik yang hakikat itu, dia juga ikut sholat, tapi hatinya nggak mau sebenarnya. Nah, jadi harus ada keimanan. Makanya ada pertanyaan, Pak, kalau dia melakukan amal soleh, ya, kebaikan, tapi dia tidak masuk Islam, masuk surga atau enggak? Ini dijawab kalau dokter berlaki itu ya, itu menjawab. Ya kayak kamu aja kalau sekolah, kamu belajar, kamu mendapatkan pelajaran, kamu dapat, ya, itu pelajaran moral, itu pelajaran macam-macam itu. Tapi dia tidak daftar sekolahnya, bisa nggak jadi sebut lulusan dari SD atau SMP tersebut? Harus daftar, harus masuk itu lain-lain. Harus ada pernyataan bahwa dia ini adalah muslim. Apa pernyataannya? Syahadat. Setelah sudah syahadat, lalu dia masuk kelas, kira-kira begitu. Kalau masuk kelas, baru dia bisa ikut ujian nanti di kelas 6 misalnya. Jadi ada upaya untuk mendaftar itu adalah syahadat. Kalau sudah bersyahadat, ya tinggal dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan lain, dari naik ke kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ada bentuk keimanan, dan bentuk keimanan ini jadi syarat. Makanya dalam surat Al-Asr itu kan disebutkan sesungguhnya manusia itu rugi dan ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran.
Gambarannya adalah potongan ayat terakhirnya, ya, yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka diberi rizki di dalam surga itu tanpa perhitungan. Kalau tadi kalau berbuat jahat dihitung satu, tapi ketika dia beramal soleh, mendapatkan jannah, mendapatkan surga yang kekal abadi darul qarar, dia mendapatkan rezeki yang tidak dihitung. Masya Allah, berarti berlipat ganda, dapat rezeki jadi dihitung. Kalau bahasa kita sekarang itu punya duit gak ada serinya, gak ada nomor seri, saking banyaknya. Dan memang ketika masuk surga, ya apa yang bisa, apa yang gak kebayang. Kata Nabi itu, surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayang oleh hati dan otak kita. Bagaimana kenikmatan di surga? Ayat selanjutnya, ayat ke-41. Wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, kata orang yang beriman, bagaimana kamu ini? Aku mengajak engkau pada keselamatan, najat, tapi engkau mengajakku kepada neraka. Bagaimana kamu ini? Aku mengajak kamu pada jalan keselamatan. Aku ajak kamu, aku ingatkan kamu, aku ingatkan kalian. Aku ingatkan kalian kalau kamu berbuat jahat akan dibalas kejahatannya. Kalau kamu berbuat baik, beramal soleh akan dibalas tanpa hisab. Aku mengajak kau kepada keselamatan. Jadi mengajak kepada keselamatan ini adalah tugas kita. Tugas kita yang dibebankan oleh Allah kepada kita, taklif ya. Kita dibebankan oleh Allah, bahkan menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika kita mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan, sebenarnya kita mengajak diri kita sendiri. Kita ajak orang untuk ikut taklim, datang ke masjid, datang ke mushola, untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kaum muslim. Kaum muslim itu mengajak kepada kebaikan terus menerus, seperti ajakannya para nabi, orang soleh, orang suhada, solihin. Sejak zaman Nabi itu yang laila wa nahar, siang dan malam, mengajak orang-orang berbuat benar, mengajak menyembah Allah siang dan malam selama 900 tahun lebih. Bayang oleh kita ya, 927 sampai 80 orang kira-kira ini seperti dilontarkan dalam satu hadis ya. Itu Nabi Nuh, begitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain. Dan orang beriman itu ciri-cirinya mengajak orang kepada kebaikan. Enggak diam aja, enggak. Dia tidak diam saja melihat ada satu kemaksiatan di situ, ada satu hal yang enggak benar di situ, lalu dia diam aja, enggak bisa. Ya, orang ada duit di jalan aja dianjurkan untuk disingkirkan. Jadi nggak bisa diam aja, kan bisa aja orang ngomong gini ya, ngapain Pak saya ngajak orang, biar saya aja, saya nggak mau ganggu
baik jalan sekarang daripada nanti kita jalan di akhirat nggak ada waktu selesai. Jadi kembali lagi ke ayat wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, bagaimana kamu ini? Kamu itu sudah diajak aku menuju keselamatan, lalu kamu mengajak aku menuju ke neraka. Dia tidak mengajak ke neraka, tidak menyebutkan ayat neraka, enggak, tapi dia mengajak kepada kemusyrikan, sama dengan mengajak kepada neraka. Mengajak kepada kemusyrikan, menduakan Allah, menganggap ada kekuatan lain yang lebih besar dibanding Allah, yaitu kekuatan Firaun pada saat itu. Bahkan menyembah Firaun. Pak, kalau zaman sekarang ada yang kayak gitu? Ada, kan saya bilang pekerjaan bisa jadi hilang, bisa jadi sembahan kalau dia tidak mau ikut dengan aturannya Allah. Pekerjaan bisa jadi hilang loh. Ya, bahkan istri itu bisa jadi sembahan kita. Kalau kita mengikuti istri apa maunya dia dan tidak dibatasi halal dan haram, itu berarti istri itu sembahan kita. Korupsi itu Pak, ambil itu ini, terus kita mau itu sembahan kita. Begitu jabatan, kekuasaan, harta, tanah, perniagaan, itu bisa jadi sembahan. Bukan cuma patung, batu, laut, ya, hewan, itu bukan. Sembahan itu yang bercokol dalam hati dan ngikutin itu sembahan itu kira-kira. Ya, itu Allah nggak mau, Allah itu cemburu. Enak aja saya ngasih Anda semua, Anda ngambilnya yang lain. Ya, benar nggak? Kita kan Allah yang ngasih semua. Kalau Anda bilang itu, nggak tahu